Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Agustiningsih ya. Saya dari SDN 1 Banjarsari ya. Saya ke SMP ini untuk melaksanakan PPL ya dari LPTK UNESA ya. Rumah saya dekat dengan sini, dekat dengan SMP, yaitu Dusun Tempel ya. Silahkan nanti misalkan mau pas lewat, silahkan mampir ke rumah saya ya. Terima kasih. Coba dipimpin berdoa dulu. Sebelum mengawali pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ayo dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdiri semua. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Terima kasih. Hari ini yang tidak masuk, masuk semua ya? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti semua sehat ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi ya, materinya submateri bioteknologi konvensional ya. Beberapa hari yang lalu sudah kita pelajari ya. Kemudian mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, kemudian pembuatan apa? Proyek ya. Saya ingatkan kembali kemarin pada saat pembuatan proyek, tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu setelah mempelajari materi bioteknologi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perbedaan prinsip dasar bioteknologi konvensional dan modern dengan tepat. Kemudian nomor 2, setelah membaca peta konsep ya, yaitu peta konsep produk bioteknologi serta organisme yang berperan dalam pembuatan suatu produk ya, itu nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan dengan tepat ya. Kemudian nomor 3, menyebutkan organisme yang berperan pada pembuatan proyek, yaitu proyek pembuatan tempe. Itu tujuan pembelajaran. Adapun nanti penilaian sikap ya, kemudian keaktifan di dalam melaksanakan proyek, keterampilan serta hasil atau produk yang dihasilkan pada praktek pembuatan tempe. Untuk mengingatkan kembali, kemarin dari beberapa kelompok ya, setelah mengidentifikasi masalah, akhirnya merumuskan masalah dan menentukan solusi permasalahan ya. Kalian kemarin sudah melaksanakan kunjungan ke pembuat tempe. Saya ambil contoh dari 4 kelompok. Ini yang saya tampilkan mewakili saja ya, kelompok 4 ya. Ini
tahapan pembuatan tempe ya. Ya, tadi penampilan dari video perwakilan dari kelompok 4 ya yang sudah mendatangi pembuat tempe ya berdasarkan hasil permasalahan yang telah diidentifikasi pertemuan yang lalu ya. Sebelumnya untuk mengingatkan kembali apakah kalian sudah memahami dari materi bioteknologi? Coba saya beri pertanyaan, apa pengertian dari bioteknologi? Coba angkat tangan. Iya, silakan. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Yang keras, dibaca yang keras. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Terima kasih. Bagus sekali jawaban kelompok 4 ya. Sudah betul. Kemudian berikutnya, bioteknologi ada 2 macam. Coba sebutkan. Kelompok 1, coba. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dari permasalahan yang kemarin yang sudah diidentifikasi ya, kalian membuat perencanaan proyek, yaitu sebelumnya didahului dengan membuat apa? Proposal. Kalian kemarin sudah saya beri tugas untuk membuat proposal untuk mengajukan proyek pembuatan tempe. Sudah selesai semua? Coba dikumpulkan kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 dibawa ke sini. Kemarin dalam penyusunan proposal ya, kalian boleh melihat ya dari berbagai sumber. Boleh dari buku, boleh dari internet ya. Jadi kalian bebas untuk menentukan ya, mengambil dari berbagai media. Ini dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Coba perwakilan saja kelompok 1 untuk membacakan proposal ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah. Tuh, kebanyakan masyarakat di Desa Ngronggot hanya mengetahui dan mengkonsumsi tempe yang tradisional saja. Mereka kebanyakan menginginkan produk tempe yang ada rasanya enak, murah, tanpa membumbui lagi, langsung bisa digoreng. Tujuannya, dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber, siswa dapat menciptakan karya inovatif tempe yang bersifat tradisional menjadi lebih mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Penelitian, alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk membuat tempe adalah kompor, panci, dandang, baskom, tampah, penyaring, kipas plastik, sendok, tusuk gigi, sarung tangan plastik. Bahan yang digunakan untuk membuat tempe adalah 1000 gram kedelai 1 kg, sendok makanan ragi tempe. Proses pembuatan tempe, kedelai dicuci dengan air bersih, kemudian direbus dengan air selama 10 jam. Setelah betul-betul dingin, taburkan ragi dan aduk hingga merata. Kemudian bungkus dengan plastik dan diamkan pada ruangan yang terhindar dari cahaya matahari. Tunggu selama 1-2 hari. Penutup, kesimpulan dari proses pembuatan tempe adalah pada proses kita harus tahu bahan kedelai, di mana kedelai yang akan kita campur dengan ragi dari jamur Rhizopus oryzae selama proses pembuatannya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proposal yang dibacakan oleh kelompok 1 ya, bahasanya sudah cukup bagus, susunannya juga sudah mendekati, sudah bagus ya. Mulai dari kata pengantar, ada pendahuluan, ada landasan teori ya, kemudian penelitian sampai dengan kesimpulan dan daftar pustaka ya. Jadi tadi kelompok 1 diberi tepuk tangan ya. Ini sudah bagus sekali. Terima kasih. Dilanjutkan untuk LKPD. Dibuka LKPD-nya, mulai LKPD 1 ya. Mulai dari desain, jadwal, kemudian monitoring, mengkomunikasikan hasil sampai dengan evaluasi ya. Berikutnya untuk perencanaan proyek, tadi rencana sudah dibuat ya. Kemudian jadwal pelaksanaan, dilihat LKPD-nya kemarin sudah kalian kerjakan ya. Fase 2 coba dipresentasikan ke depan. Kelompok berapa? 2? Kelompok 2. Yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat desain proyek. Garis besar perencanaan meliputi: A. Mengidentifikasi nama produk yang akan dihasilkan, B. Menentukan tujuan membuat produk, C. Menentukan alat dan bahan yang digunakan, D. Menentukan langkah-langkah pembuatan tempe yang diberi rasa atau bumbu, E. Merancang alat yang digunakan untuk membuat tempe yang diberi rasa atau bumbu, F. Merancang waktu kegiatan, G. Masing-masing kelompok mendemonstrasikan hasil proyek pembuatan tempe. Hasil pengamatan: wujud awal berupa biji kedelai yang sudah diberi ragi. Warna kekuningan, waktu yang diperlukan hari pertama 1 hari sampai 2 hari. 2. Kedelai yang diberi ragi ditumbuhi jamur dan memadat. Analisis hasil dan pengamatan: 1. Apa yang menyebabkan biji kedelai berubah bentuk karena ditumbuhi oleh jamur? Mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tempe yaitu Rhizopus oryzae. 3. Apa manfaat dari tempe? Yaitu membangun dan memperbaiki sel tubuh yang rusak, menangkal radikal bebas, sumber protein. Kesimpulannya, pembuatan tempe inovasi yaitu dengan menambahkan bumbu atau masako akan memudahkan proses pengolahan menjadi semakin cepat karena tidak memerlukan bumbu lagi. Penambahan bumbu masako tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae. Pemberian tambahan masako diharapkan menambah nilai ekonomi pada produk tempe yang dihasilkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Gini ya, untuk kesimpulan ya, ini masing-masing kelompok boleh membuat kesimpulan sesuai dengan apa? Pelaksanaan mulai perencanaan sampai hasil proyek ya. Jadi dari tahap awal sampai akhir itu dibuat kesimpulan ya. Jadi tidak harus sama dengan temannya. Ya. Coba kelompok yang ingin mempresentasikan lagi, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan proyek. Nama proyek pembuatan tempe inovasi. Tujuan proyek: dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber, mampu menciptakan karya inovatif berupa tempe yang bersifat tradisional menjadi lebih mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kesimpulan: dengan ilmu pengetahuan kita dapat menerapkan pemanfaatan mikroorganisme yang ada di sekitar kita.
Pembuatan proyek karya inovatif pembuatan tempe dengan rasa Masako diharapkan dapat meningkatkan varian tempe yang ada di daerah kami. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Ya, dari perwakilan 2 kelompok tadi ya sudah mempresentasikan dari mulai membuat jadwal pelaksanaan ya sampai dengan memonitor, mengkomunikasikan. Nah, selanjutnya ini membuat evaluasi hasil dari hasil praktek pembuatan tempe kemarin ya, yang diberi inovasi, ada yang diberi Masako, ada yang diberi Royco ya. Perlakuannya, kemudian perlakuannya sama tidak kemarin pada waktu praktek? Sama ya? Nah, sama mulai bahan sampai dengan proses pengemasan ya. Coba dari hasil praktek ya, menghasilkan produk tempe inovasi yang sudah diberi bumbu kemarin. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mana yang kira-kira mengalami kendala di dalam melaksanakan proyek? Ayo angkat tangan. Mungkin tidak jadi, tempenya tidak jadi, mungkin rusak, mungkin kemasannya tidak bagus. Coba angkat tangan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Iya, kenapa? Kemasannya, kemasan pembungkusnya itu loh, dibungkus. Nah, bareng hasil akhir ya, hasil akhir itu tidak jadi sempurna tapi patah. Kemarin kelompok 3 melihat semua toh? Iya. Nah, itu kenapa? Karena saat mau penyimpanan ya, atau penyimpanan pada ruangan ya, coba diulangi lagi. Kelompok 3 hasilnya tempenya patah. Alasannya coba kelompok 4. Karena saat penyimpanan tidak ditata dengan rapi. Karena pada saat penyimpanan ya, kemasan plastik tidak ditata dengan rapi ya, jadi kurang rata ya, sehingga hasilnya patah. Yang lain berhasil semua? Bagus penampilannya? Bagus. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ya, silahkan. Nanti yang lain menanggapi ya. Ini untuk mengevaluasi dari hasil praktek pembuatan tempe. Apa yang menyebabkan pembuatan tempe tidak berhasil? Apa yang menyebabkan proses pembuatan tempe tidak berhasil? Boleh kelompoknya, tidak harus tetap ya, anaknya gantian. Kelompok berapa? Kelompok 3, silahkan. Mungkin karena raginya kurang, kurang steril atau kurang bersih. Kelompok 4 mempunyai pendapat mungkin raginya kurang ya, tidak sesuai dengan ukuran bahan yang digunakan untuk membuat tempe. Jadi misalkan bahan yang digunakan 1 kilo, kemarin raginya berapa ukurannya? Berapa sendok? 1 kilo kedelai berapa sendok? Berapa? 2 sendok ya. Ukuran yang tepat adalah 2 sendok untuk membuat 1 kilogram biji kedelai ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Iya, silakan. Kelompok 2. Yang lain menanggapi? Kenapa di rumah tempe cepat membusuk? Kelompok 3 menjawab terlalu banyak ragi. Terus? Karena suhu terlalu panas. Suhu terlalu panas ya. Kelompok 3 jawabannya cukup bagus ya. Jadi apabila tempe ya, misalkan dengan bahan 1 kilo, raginya misalkan 5 sendok ya, itu jelas melebihi batas ya. Kemudian yang jawaban kedua tadi, suhu terlalu panas ya. Ini pada proses fermentasi pembuatan tempe ini memerlukan suhu panas memang ya. Tapi apabila panas ini melebihi, terlalu panas, maka Rhizopus ini tidak bertahan hidup ya. Jadi tidak mati ya, atau mati, sehingga tempe menjadi membusuk.
Sekarang yang berperan dalam proses pembuatan tempe, mikroorganismenya apa atau jamurnya apa? 1. Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae ini paling dominan ya, jadi paling banyak yang berperan di dalam pembuatan tempe. Kemudian Rhizopus oligosporus. Berikutnya Rhizopus stoloniferus dan Rhizopus sarisus. Jadi apa sebenarnya ragi itu? Yang terdapat pada ragi itu apa? Itu mikroorganisme atau bibit jamur ya, yang mau digunakan untuk fermentasi tempe ya. Mungkin masih ada pertanyaan sehubungan dengan bioteknologi? Tidak ada pertanyaan? Saya kira sudah cukup, kalian sudah memahami, sudah melaksanakan proyek, menghasilkan suatu produk ya. Kalau mungkin tidak sempurna itu biasa namanya masih belajar. Sekarang mari kita buat kesimpulan bersama-sama ya. Coba nanti masing-masing kelompok ya menuliskan ke depan di sini ya kesimpulannya. Coba kelompok 1 ya dituliskan di papan. Kelompok 1 satu saja, satu-satu ya. Kelompok 2 juga 1. Dipilih salah kesimpulannya 1 saja. Kelompok 2 siap-siap menuliskan kesimpulannya ya berdasarkan proyek yang telah dibuat. Kelompok 2, kelompok 3 ya gantian sing maju tidak apa-apa. Sampan belum toh, sampan tidak apa-apa. Diberi 1 ya. Nah, yes. Terima kasih ya kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 sudah menuliskan kesimpulannya berdasarkan hasil proyek kemarin ya. Dari 1, 2, 3, dan 4 mungkin ada yang menambahkan lagi? Ya, saya tambahkan 1 ya. Pada intinya kalian setelah mendapatkan pengetahuan ya dari materi bioteknologi diharapkan mampu menghasilkan produk ya dari pengembangan ilmu pengetahuan tadi ya, serta mengetahui organisme apa saja yang berperan ya. Itu penting sekali, bisa membuat ya tapi tidak tahu mikroorganismenya. Karena kalian sudah mempelajari dari berbagai sumber, berarti tahu ya ini kok jadi tempenya jadi berhasil, berarti apa saja yang sudah berperan ya. Masih ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Semoga ilmu yang telah kalian peroleh pada materi bioteknologi kalian bisa mengembangkan ya di lingkungan kalian masing-masing ya. Cukup sekian, bila ada kesalahan ya, mungkin kata-kata saya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa yang mulai. Wa
Wajina. Itu balik. Dipelajari materi untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.